Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini saya dapat melakukan wawancara dengan tema dampak pandemi terhadap pendidikan sebagai salah satu tugas KKN Mandiri Angkatan ke-10 STAI Sofyan Syahuri Majenang Cilacap. Akhir ini di berbagai negara di belahan dunia tengah dikejutkan dengan adanya virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Penyebaran COVID-19 merupakan penyebab angka kematian tertinggi di berbagai negara. Bahkan di antaranya banyak tenaga medis yang menjadi korban ketika menjalankan tugasnya. Hal ini yang menjadi masalah dan membuat pemerintah membuat berbagai kebijakan dalam menanggulangi COVID-19. Dampak COVID-19 dapat dirasakan di berbagai sektor kehidupan, di antaranya adalah sektor pendidikan. Dengan adanya COVID-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan di tengah COVID-19. Hari ini saya telah bersama seorang praktisi pendidikan. Beliau adalah Ibu Novi dan beliau adalah seorang guru di salah satu SLTP yang ada di wilayah Majenang. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah membuat berbagai kebijakan tentang bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Nah, bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19 di lembaga tempat Ibu bekerja? Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana penyelenggaraan pendidikan di sekolah kami atau di lembaga kami menggunakan dua metode, yaitu daring dan luring. Nah, di daringnya itu kita menggunakan media WhatsApp. Jadi ketika pemberian tugas ataupun pemberian materi pun menggunakan WhatsApp. Jadi ada pengumuman apapun kita menggunakan WhatsApp. Kemudian yang kedua pakainya luring. Luring itu jadi siswa itu diberitahukan suruh ke sekolah, tapi secara bertahap. Jadi berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Di situ kita memberikan tugas, juga pemberian materi sedikit supaya anak meskipun dalam pembelajaran mungkin merasa belum paham, tapi setidaknya anak sudah ada pemberian tugas meskipun sedikit. Ya, seperti itu. Daring dan luring. Apakah ada kendala yang dialami baik itu oleh orang tua maupun oleh siswa atau oleh pendidik itu sendiri? Yang pertama, kalau bagi orang tua, mungkin karena orang tua kan sebagian besar di lingkungan sekolah kami memang masih awam terhadap media online ya, terutama gadget pun mungkin ada beberapa yang memang belum punya, karena memang di sekolahan kami masyarakat kebanyakan atau mayoritas itu terdiri dari masyarakat menengah ke bawah. Jadi satu, gadget pun atau fasilitas sarana prasarana masih kurang. Yang kedua, memang cara mengontrolnya punya aja enggak, apalagi ngontrol HP gimana caranya mereka belum bisa. Kemudian kalau bagi pendidik masih merasa sangat belum efektif. Karena apa? Kita nggak bisa ngontrol satu persatu, paling hanya anak absen, kemudian setelah absen otomatis mengerjakan tugas pun mengumpulkannya tidak semua siswa mengumpulkan, seperti itu. Dengan pembelajaran daring, Ya. apakah ada dampak psikologis yang dialami anak? Ya, dampak psikologisnya otomatis mereka kebanyakan males ya. Psikologisnya mereka males, kan dipantaunya itu nggak satu persatu. Jadi di situ kita hanya bisa melihat ketika yang aktif berarti ikut absen, ikut mengumpulkan tugas. Yang tidak yang memang nggak terpantau, cuman yang memang ketika ada beberapa anak yang beberapa kali tidak mengumpulkan tugas dari sekolah kami yang memang datang ke rumah, bagaimana kendalanya, apa yang jadi masalah mereka. Kemudian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan
untuk memotivasi anak supaya anak itu merasa senang, merasa nyaman dan tidak bosan dengan pembelajarannya. Seperti ini. Langkah yang dilakukan yaitu kita sebagai guru, jadi dalam pemberian tugas itu ya kita juga perlu kreativitas ya. Di situ kita memberikan tugas yang variatif, yaitu tidak berpusat kepada materi saja. Jadi di situ kita ada prakteknya juga, meskipun kita nggak melihat langsung, mereka tetap praktek langsung, tetapi dengan catatan di video, kemudian nanti videonya dikirimkan ke guru yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian menurut Ibu, bagaimana kesadaran warga Tarukan ini ya Bu khususnya dalam mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19? Menurut saya sih kalau di warga RT 4 ya, di warga Tarukan itu mereka sebagian besar ya sudah mematuhi peraturan atau sesuai dengan protokol. Ketika berpergian ya memang mereka memakai masker. Kemudian kalau cuci tangan sih mungkin kalau yang di depan ada ini keran, biasanya pulang atau dari manapun mereka ya tetap cuci tangan. Dampak COVID-19 memang banyak dirasakan akibat yang kurang baiknya. Tapi selain itu dampak COVID-19 juga membawa dampak yang positif, diantaranya bahwa kita lebih bisa dekat dengan keluarga kita, bisa melakukan aktivitas di rumah, bisa bekerja dari rumah, bisa belajar dari rumah. Kemudian kita juga lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dengan cara berdoa dan berikhtiar, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan, baik itu dengan mencuci tangan, dengan memakai masker, ataupun dengan tetap menjaga jarak physical distancing. Demikian tadi bincang-bincang saya bersama Ibu Novi. Beliau adalah seorang guru SLTP yang ada di wilayah Majenang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.